Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, baru saja mampir di channel saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video-video yang saya upload. Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya bagaimana kelanjutan kasus dugaan pemalsuan plat nomor mobil yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta yaitu Ane Ratna Mustika. Nah, di sini saya sudah mendapatkan jawabannya teman-teman. Di sini saya mendapatkan klarifikasi secara langsung dari seseorang. Nah, seorang tersebut adalah Kang Asep Saifuddin ya. Kang Asep Saifuddin ini adalah yang melaporkan kasus ini berdasarkan keluhan atau laporan dari beberapa warga yang berada di Purwakarta. Nah, sekedar informasi ya teman-teman, Kang Asep Saifuddin ini adalah Ketua GMPB Purwakarta, yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa Daerah Purwakarta. Nah, selama ini banyak sekali yang berkomentar di channel saya atau di video-video saya, bagaimana Bang kelanjutan dari dugaan pemalsuan plat nomor mobil tersebut. Nah, di sini saya sudah mendapatkan klarifikasi secara langsung dari Ketua GMPB Purwakarta yaitu Kang Asep Saifuddin, yang mana beliau ini adalah orang yang saya lagi melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian ya, tentunya berdasarkan laporan-laporan warga Purwakarta atau masyarakat Purwakarta, sehingga Kang Asep Saifuddin ini tergerak untuk menyampaikan dan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Tetapi sebelum saya putarkan videonya, teman-teman, di sini saya juga ingin menyampaikan satu buah informasi. Informasi ini adalah lanjutan daripada kasus dugaan jual beli jabatan yang berada di pemerintah Kabupaten Purwakarta atau di Pemkab Purwakarta terkait dengan carut marutnya rotasi atau mutasi yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika, sehingga menimbulkan dugaan adanya jual beli jabatan. Nah, di sini artikelnya saya dapatkan dari pojok1.id Purwakarta. Ada 61 pejabat yang dilantik Bupati Ane, 47 orang diduga melanggar PP nomor 11 tahun 2017 sehingga memperkuat dugaan adanya jual beli jabatan, dan kasus ini sedang ditangani Kejati ya. Nah, saya hanya mau membacakan garis besarnya saja ya teman-teman. Carut marut rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, kuat dugaan terjadi jual beli jabatan karena ada puluhan pejabat melanggar peraturan pemerintah belum memenuhi kriteria duduk di kursi jabatan yang baru. Kasus dugaan jual beli jabatan tersebut kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk ditelaah dan dianalisa ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi. Nah, entah bupatinya yang tidak mengerti aturan tentang manajemen pegawai negeri sipil atau para anak buahnya yang kelewat pintar sehingga membodohi bupati yang hanya tahunya melantik puluhan pejabat yang dirotasi dan dimutasi. Dikabarkan dari 61 orang pejabat sesuai data yang diterima oleh redaksi pojok1.id Purwakarta, yang dirotasi dan dimutasi ada sekitar 47 orang pejabat yang bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Ke-40 pejabat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, melanggar pasal 190 ayat 3 pada PP tersebut. Nah, di sini saya akan bacakan teman-teman. Adapun bunyi pasal 190 ayat 3 pada PP nomor 11 tahun 2017 yaitu mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 3 tahun. Jadi untuk perubahan rotasi atau mutasi itu paling singkat ya, paling singkat setelah pejabat tersebut menduduki kursi jabatan selama 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kebanyakan 47 orang pejabat itu
banyak yang baru mengisi jabatannya selama beberapa bulan. Bahkan ada yang hanya baru menjabat 1 bulan sudah dimutasi. Namun mereka dipaksakan untuk mengisi jabatan baru walau harus melanggar peraturan pemerintah. Sehingga kuat dugaan carut-marut rotasi dan mutasi pejabat di Kabupaten Purwakarta itu disinyalir adanya jual beli jabatan. Sudah sewajarnya bila aparat penegak hukum atau APH melakukan penyelidikan yang mendalam atas rotasi dan mutasi jabatan tersebut. Selain melanggar pasal 190 ayat 3, rotasi dan mutasi jabatan juga melanggar ayat 4, yaitu tidak sesuai dengan kompetensi para pejabat yang duduk di kursi jabatan yang baru. Nah, sebelumnya diberitakan teman-teman ya, kebijakan atau Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membenarkan telah memanggil beberapa pejabat dari Kabupaten Purwakarta untuk klarifikasi atas dugaan jual beli jabatan pada rotasi dan mutasi puluhan pejabat yang dilakukan Bupati Purwakarta secara mendadak. Dalam penjelasan, Aspidsus Riono mengatakan awalnya ada pengaduan dari masyarakat Purwakarta tentang dugaan jual beli jabatan pada rotasi dan mutasi puluhan pejabat di Purwakarta yang baru dilantik beberapa bulan oleh Bupati Ane Ratna Mustika. Nah, saat ini sedang kita tangani dalam tahap telaah, kata Riono saat di konferensi pers di Gedung Kejati Jabar hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Lantas menurut Riono, dari hasil penelaahan dan analisa yang sedang dilakukan pada kasus dugaan jual beli jabatan tersebut untuk mengetahui unsur tindak pidana korupsi, dari hasil telaah dan analisa kita ketahui unsur tindak pidana korupsi atau tidak, jelas Riono. Jadi ini masih dalam tahap penelaahan ya, apakah ini ada unsur korupsi atau tidaknya. Yang jelas di informasi-informasi kemarin sudah ada 2 orang yang sudah dipidanakan berkaitan dengan kasus-kasus tersebut atau kasus-kasus yang ada belakangan ini ya teman-teman. Dan masih di tempat yang sama, Wakil Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Didi Suhardi menambahkan terkait dengan kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Purwakarta. Menurut Didi Suhardi, memang saat ini bidang Bidsus sedang mengatasi kasus tersebut, hanya saja tahapnya sekarang ini dalam proses klarifikasi. Nah, jadi seperti yang udah tadi saya sampaikan, ini masih dalam penelaahan atau dalam proses klarifikasi. Nah, itu adalah informasi kelanjutan dari berita dugaan jual beli jabatan yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait dengan rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Ane Ratna Mustika. Nah, seperti yang tadi sudah saya janjikan teman-teman, saya akan putarkan satu buah video klarifikasi dari Ketua GMPB Purwakarta yang menyampaikan secara langsung kelanjutan dugaan pemalsuan plat nomor mobil yang dilakukan oleh Bupati Ane Ratna Mustika. Kita langsung simak saja, ini dia videonya. Mungkin Baraya juga ada yang bertanya-tanya. Kalau yang belum tahu ya sebagian mungkin Baraya sudah tahu. Tentu Baraya masih ingat kan tentang dugaan plat nomor palsu yang diduga dilakukan oleh Bupati Purwakarta. Dan dugaan ini, kasus ini dilaporkan oleh masyarakat Purwakarta sendiri, melaporkan bupatinya sendiri ke Mabes Polri. Ya. Mungkin ada Baraya bertanya, siapa sih yang melaporkan? Nah, ini dia. Nah, kalau yang belum tahu saya kasih tahu. Sayalah pelapornya, ya. Sayalah pelapornya. Saya adalah pelapor atau yang mengadukan terhadap Kapolri, yang mengadukan tentang dugaan pemalsuan plat nomor kendaraan yang diduga dilakukan oleh Bupati Purwakarta. Saya adukan ke
Mabes Polri melalui surat yang ditujukan kepada Kapolri. Oke. Ada yang bertanya, bagaimana kasusnya nih? Nah, ini nih. Sampai saat ini nggak ada beritanya nih kasusnya. Ya, maklum lah ya, Kapolri atau Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri kan lagi sibuk-sibuknya sekarang, banyak kasus ya. Di tubuh Polri-nya itu ada kasus ya, seperti kasus Sambo, ini kasus-kasus besar ya, yang mungkin sangat lebih penting dibanding kasus ini ya, hanya pemalsuan gitu kan. Mungkin ini ada yang lebih penting lagi, ada kasus yang lebih besar lagi. Nah, sehingga ini belum bisa ditindaklanjuti, atau mungkin ya kasusnya memang tidak perlu ditindaklanjuti melalui kacamata Polri ya. Apakah itu memang tidak ada unsur pidananya, atau mungkin tidak, atau mungkin belum ya, atau mungkin belum, karena sampai saat ini saya ini belum dihubungi, belum ada yang menghubungi dari pihak kepolisian, baik itu Mabes Polri ataupun Polda Jabar ataupun Polres Purwakarta. Oke. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang selama ini bertanya bagaimana kelanjutan kasus dugaan pemalsuan plat nomor mobil palsu, nah ini sudah terjawab ya teman-teman. Jadi laporannya ini sudah disampaikan, laporan dari masyarakat ini sudah disampaikan ke Mabes Polri oleh Kang Asep Saifuddin selaku Ketua GMPP Purwakarta atau Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa Purwakarta, dan kasusnya ini betul-betul sudah dilaporkan, sudah disampaikan, tetapi mungkin belum tertangani ya, atau mungkin belum ditangani secara intensif ya. Karena apa? Karena menurut beliau mungkin ada beberapa kasus yang lebih besar yang masih dalam penanganan, sehingga kasus-kasus yang dianggap kecil seperti ini belum tertangani. Nah, jadi bagi teman-teman yang selama ini bertanya bagaimana kelanjutan kasusnya, masih dalam proses di kepolisian ya, sudah dilaporkan, sudah disampaikan, tetapi masih dalam proses, belum ada tanggapan atau belum ada jawaban. Bahkan Kang Asep Saifuddin ini belum menerima laporan, belum menerima informasi dari pihak kepolisian bagaimana kelanjutan kasus dugaan pemalsuan tersebut. Yang jelas akhir-akhir ini yang sedang ramai ini adalah kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkab Purwakarta, sehingga melibatkan lebih dari 50 orang pejabat, dan ini sudah dipanggil oleh Kejati Jabar. Nah, kita tinggal simak saja, tinggal tinjau saja bagaimana kelanjutan kasus tersebut ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang selalu menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semakin sukses. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.